konseling alat kontrasepsi sederhana yang berjenis spermisida. Di sini saya Rucita Jipa Surya berperan sebagai akseptor. Di sini saya Elsa Susilo Putri berperan sebagai bidan. Di sini saya Devi Perdani sebagai video dan editor. Di sini saya Devina Natasya yang berperan sebagai suami akseptor. Perkenalkan, saya Linatus Sophia sebagai video dan editor. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari Pak, mari Bu. Baik, Ibu Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Elsa. Jadi kedatangan Bapak sama Ibu ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, saya itu ingin mengkonsultasikan tentang KB. Ibu sebelumnya sudah pernah datang ke sini, Bu? Belum Bu. Oh iya, sebelumnya saya akan mohon datang terlebih dahulu ya Pak, Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Jipa. Ibu Jipa, umurnya berapa? 28 tahun. 28 tahun. Pendidikan terakhirnya apa, Bu? SMA Bu. SMA. Kalau pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamatnya dari mana? Dari Tiga Herang. Tiga Herang. Bapak siapa namanya, Pak? Andi. Andi. Umurnya berapa, Pak? 32 tahun. 32 tahun. Kalau pendidikan terakhirnya apa? S1. S1. Sekarang pekerjaannya apa, Pak? Wira swasta. Wira swasta. Baik, sebelumnya Ibu ya, saya akan menanyakan terlebih dahulu. Ibu sebelumnya sudah pernah melahirkan, Bu? Sudah Bu. Berapa kali? Sudah 2 kali Bu. Sudah pernah keguguran? Belum pernah. Ibu untuk anak pertama jenis kelaminnya apa? Laki-laki Bu. Lahirannya normal apa sesar? Itu normal Bu. Normal. Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya umurnya sekarang berapa tahun, Bu? 1 tahun setengah Bu. 1 tahun setengah ya. Ibu sebelum anak pertama kemarin pernah menggunakan alat kontrasepsi tidak? Pernah Bu. Kemarin pas sudah lahiran anak pertama saya menggunakan kontrasepsi pil ya Bu. Tapi akhirnya kebobolan Bu, dan sekarang lahir anak kedua yang baru 1 bulan Bu umurnya. Oh iya. Jadi gini ya Bu, maksud saya kesini itu kan kemarin juga saya pakai KB-nya yang pil ya Bu, dan ternyata saya itu pelupa dan akhirnya kan kebobolan ya Bu. Dan sekarang saya itu ingin nanyain ke Ibu itu apakah ada ya Bu alat kontrasepsi lain gitu Bu yang bisa saya gunakan. Ibu sebelumnya sudah dapat mengenai jenis-jenis kontrasepsi sudah tahu? Sudah Bu. Sudah pernah ada yang menjelaskan yang kayak pil, suntik, Ya kalau yang itu implan? saya cuma tahunya itu aja ya Bu, nggak tahu sama yang lainnya gitu Bu. Jadi Ibu tuh mau menggunakan kontrasepsinya yang pas mau berhubungan sama suami atau mau berjangka panjang? Kebetulan kan suami saya juga Ngerantau Bu, jadinya kan pengennya yang sebentar aja. untuk pas datang suami baru ya Bu digunakan gitu. Soalnya kan saya pelupa ya Bu gitu. Ya. Aduh kalau begitu saya jelaskan ya Bu. Dari yang tadi kan Ibu udah tahu ya. Saya akan menjelaskan untuk kontrasepsi sederhana yang bisa digunakan saat akan berhubungan saja. Nah itu tuh ada 6 macam Bu. Ada kontrasepsi coitus interruptus. Nah untuk jenis ini tuh harus, jadi Bapak mengeluarkan spermanya itu harus segera. Jadi jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda kan sperma itu dikeluarkannya jangan di dekat vagina, harus di luar. Soalnya kalau di dekat kan kalau sperma itu perjalanannya tuh cepat. Jadi bisa saja kan. Nah Ibu yang kedua ada alat kontrasepsi. Ada alat kontrasepsi jenis dengan kalender. Jadi Ibu tuh harus menghitung kapan siklus haid dan kapan masa subuhnya. Jadi harus tahu dulu, harus dihitung. Nah yang ketiga ada kontrasepsi jenis metode amenorrhea laktasi, jadi menyusui. Jadi selama 6 bulan itu Ibu menyusui bayi tanpa diberi makanan tambahan apapun. Jadi menyusuinya itu harus sering. Nah itu tuh bisa menjadi alat kontrasepsi sementara ya Bu. Terus yang selanjutnya ada alat kontrasepsi kondom. Nah ini tuh bisa digunakan oleh Bapak. Nah untuk alat kontrasepsi jenis kondom ini penggunaannya seperti ini Pak. Nah seperti ini. Kalau mau menggunakan ini tuh bisa dibeli di apotek ataupun di Alfamart Indomaret ada ya. Nah seperti ini. Kalau yang itu saya pernah Bu, jadi gak nyaman terus gatal penisnya. Iya. Berarti selanjutnya saya akan menjelaskan ada alat kontrasepsi selain ini tuh ada diafragma.
Nah, kalau yang kondom ini dipakai ke bapak, ya kalau dia pragma ke ibu. Nah, seperti ini. Jadi pas dimasukkan kayak menstrual cup. Nah, Bu, untuk pemasangannya itu seperti ini. Nah, untuk efektivitasnya ini, kalau yang ini tuh agak kurang. Soalnya kan kalau ibu belum terlatih, terus ibu salah pemasangan, jadi kan bisa saja bocor. Nah, jadi kemungkinan hamilnya akan lebih besar. Tapi terasa sakit mungkin ya Bu itu. Iya. Nah, ini untuk cara pemasangannya. Jadi menggunakan 2 jari. Ini kalau ini bentuk cup ya, ada juga yang bentuknya itu nanti pas dipasang ke atas tuh jadi panjang. Tapi susah juga ya ribetnya Bu. Ya agak susah. Jadi kalau ibu belum biasa mah susah. Terus ini untuk pelepasannya juga. Oh, harus dilepas juga lagi ya Bu. Iya. Nah, Bu, untuk yang selanjutnya ada alat kontrasepsi jenis spermisida. Nah, kalau spermisida ini tuh jadi terbuat dari bahan kimia. Kayak jadi nanti vagina ibu tuh sebelum melakukan hubungan suami istri ada yang berbentuk kapsul, jadi dimasukkan kapsul dulu, atau ada yang berbentuk krim, ataupun ada yang berbentuk tisu. Jadi nanti juga itu ada yang berbentuk tisu banyak dijual di pasaran atau bisa juga dibeli di apotek. Di sini ada. Terus kalau untuk jenis alat kontrasepsi ini itu sebelum berhubungan tuh harus menunggu dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi tidak bisa ketika ibu dan bapak mau berhubungan. Nah, ibu tuh langsung pakai langsung berhubungan, tidak. Jadi harus menunggu dulu sekitar 15 menit. Tapi Bu Bidan, kalau yang itu yang tadi Ibu sebutkan berarti tidak harus kayak pil kan Bu, Kak? Tidak harus selalu gitu dipakai tidak ya Bu? Itu Iya. kan untuk mungkin kalau saya mau sama dari Bapak ya kayak gitu baru dipakai gitu. Nah, Ibu dari yang saya tadi jelaskan ya, Ibu sama Bapak mau tertariknya sejauh mana? Tapi kalau untuk saya pribadi ya Bu Bidan, jadi gini ya Bu Bidan, mungkin menurut saya itu kan ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI. Kebetulan kan memang saya menyusui bayi saya itu menggunakan ASI saya sendiri, tidak menggunakan support. Tetapi saya itu tidak selalu menyusui langsung gitu Bu, kadang kan dipompa ya sama saya gitu kan. Dan terus tadi Ibu sebutkan ada yang pakai kalender yang kayak gitu. Mungkin menurut saya itu kan saya orangnya pelupa ya Bu, memakai pil saja saya pelupa gitu, apalagi itu yang harus terus-terusan saya hitung gitu ya Bu, kan itu agak ribet juga sama yang tadi Ibu sebutkan yang banyak itu Bu gitu. Nah, kalau yang tadi ya Bu yang dikeluarin di luar, takutnya agak kerasa gini Bu, ya namanya ya kan Bu. Kalau yang kondom juga kan si Bapak sering ngomong ya Bu, itu kan kadang ada gatalnya juga, kadang ya perempuannya juga kadang merasa nggak nyaman gitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, dari yang tadi Bapak Ibu sebutkan ya, dapat saya simpulkan kayaknya yang cocok untuk Bapak sama Ibu itu untuk kontrasepsi jenis spermisida. Oh iya Bu Bidan, itu yang tadi kata Ibu Bidan kalau mau berhubungan doang ya Bu, itu mungkin saya juga mau memakai yang itu ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan sekarang ya Pak, Ibu. Nah, ini sebelumnya ya, dibuka dulu bagian depannya ya. Nah, di sebelah kanan tuh di sebelah kanan ada contoh-contoh untuk kontrasepsi jenis spermisida. Nah, itu dijual di pasaran, ada di apotek. Kalau tisu bisa dibeli di Indomaret, di Alfamart, ada ya. Nah, untuk kontrasepsi spermisida itu jadi terbuat dari bahan kimia. Nah, jadi fungsinya itu untuk menonaktifkan atau jadi ketika si sperma masuk, jadi menghalangi ketika akan bertemu si sperma akan bertemu dengan telur, jadi tidak akan menyebabkan kehamilan. Jadi kalau ini tuh dikeluarin di dalam gak apa-apa ya Bu? Iya Pak, gak apa-apa, soalnya kan ketika nanti si spermanya masuk, ketika di dalam, ketika akan bertemu dengan si telur, jadi akan terhalangi oleh obat kontrasepsi ini. Jadi nanti si pergerakan si sperma itu akan melambat, nah lalu meluru, dia saja dari kecil lagi. Jadi tidak akan menyebabkan pembuahan. Jadi ibu nanti tidak akan hamil. Terus ibu untuk keuntungan dari penggunaan alat kontrasepsi ini tuh yang pertama segera efektif ketika sudah dipakai sesuai dengan prosedurnya, akan segera efektif jika bapak sama ibu akan berhubungan. Terus yang selanjutnya itu tidak mengganggu produksi ASI. Nah, dari keuntungan bagusnya itu tidak dapat mengganggu produksi ASI ibu. Jadi tetap saja ibu dapat menyusui. Terus yang selanjutnya itu untuk keuntungan selanjutnya itu jadi untuk alat kontrasepsi jenis ini tuh mudah digunakannya. Terus untuk mendapatkannya juga mudah. Jadi ibu sama bapak tuh tidak usah lagi
harus menghitung, harus mengkonsumsi, jadi tinggal pakai ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kalau untuk kontrasepsi itu efektivitasnya, jadi ketika ibu sama bapak menggunakan kontrasepsi ini terus berhubungan, nah efektivitasnya itu hanya berjalan 1 sampai 2 jam. Nah ketika 2 jam itu ya sudah tidak berfungsi lagi. Nah gitu. Terus yang selanjutnya itu untuk kerugiannya itu jadi ketika bapak sama ibu misal mau berhubungan ya, nah harus menunggu dulu sekitar 10 sampai 15 menit, soalnya kan ketika misal berbentuk obat ya lupa dimasukkan ke vagina ibu, terus ibu tuh harus menunggu, soalnya nanti obatnya itu bereaksi, jadi menunggu larut dulu, jadi tidak langsung bisa berhubungan. Kalau nanti misal ibu baru menggunakan langsung berhubungan, nanti bisa saja menyebabkan kehamilan, soalnya kan belum berfungsi. Nah boleh dibuka lagi ya bu. Nah untuk sekarang ada efek sampingnya. Nah untuk efek sampingnya itu pada ibu bisa menyebabkan iritasi ibu, vagina ibu beriritasi. Nah untuk selanjutnya itu pada bapak nanti bisa saja menyebabkan penisnya itu iritasi gatal, kemerahan, terus menyebabkan tidak nyaman, kayak panas gitu. Terus yang selanjutnya pada ibu juga kadang ada ya yang menggunakan alat kontrasepsi ini menyebabkan vaginanya menjadi panas, kayak terbakar gitu atau gatal. Terus yang selanjutnya yang selanjutnya itu kan ini tuh berbentuk bahan kimia ya, kan buatan manusia ya, tidak ada yang sempurna. Nah untuk ada yang mengalami kegagalan, jadi pas dimasukkan itu tidak larut. Nah ibu bapak sekarang saya akan menunjukkan ini salah satu jenis kontrasepsi KBI ya. Nah yang pertama ini tuh dijual di pasaran. Kalau di sini kebetulan lagi kosong, jadi harus beli di apotik. Nah langsung aja ya, kalau mau dibeli di apotik tanyain mau beli KB tisu. Kalau harganya itu sekitar 15 ribuan ya bu. Nah seperti ini ya. Kalau mau cara penggunaannya dilihat saja ya. Nah itu tuh nanti ketika dimasukin ke vagina ibu tuh, ketika di dalam tuh nanti jadi berbusa, jadi larut. Nah seperti ini ya bu. Gunakan di siang hari di mana jamur atau kandida penyebab keputihan berkembang pesat, dan malam hari saat menjelang tidur untuk menghentikan perkembangan jamur. Nah untuk cara keduanya seperti ini ya. Sama saja seperti tadi, cuma bentuknya yang berbeda. Tisu Volare yang Anda inginkan, lalu buka atau sobek kemasan Volare. Buka tisu Volare menjadi 2 bagian. Lipat kembali dengan menyerupai bentuk seperti rokok. Kemudian, selipkan tisu di organ intim kira-kira 2 cm. Jadi di lubang vagina nanti dimasukin, dibantulah sama jari. Gunakan di siang hari di mana jamur atau kandida penyebab keputihan berkembang pesat, dan malam hari saat menjelang tidur untuk bekerja selama 5 Nah bu, selanjutnya ini jenis kayak obat tablet, jadi nanti dimasukin ke vagina ibunya ya pak. Nah seperti ini ya caranya. Jadi dibuka dulu, lalu dikasih air. Untuk mempercepat penghancuran obat. Nah setelah itu nanti ibu buka ke toilet bisa. Nah bisa dibantu pakai ini atau bisa langsung. Nah kakinya itu harus ditekan supaya memudahkan. Seperti ini ya bu. Tuh nanti ketika dimasukkan itu kan mendekat ke sini ya, nanti ditekan. Nah ditunggu beberapa menit, nanti ini akan mengalami pengenceran. Nah seperti itu tuh. Nah kan nanti menghalangi, jadi si sperma itu tidak akan masuk. Nah bu, untuk yang selanjutnya itu ada jenis ini nih bu. Nah ini tuh jenis aerosol, jadi berbentuk busa. Jadi nanti dibantu menggunakan aplikator, langsung dimasukkan ke vagina ibu, nanti ketika di dalam dimasukkan. Nah jadi nanti seperti tadi yang tablet berfungsi itu menghalangi.
Berarti semuanya juga sama ya Bu, dimasukkannya dengan cara kayak gitu ya Bu? Iya. Nah ini contoh-contoh obatnya ya. Ini tuh ada yang berbentuk obat ini. Terus ini berbentuk krim kayak gel. Terus kalau ini yang aerosol. Nah, ini juga sama. Nah, Ibu Bapak kalau untuk di sini ada ya contoh untuk bentuk itu seperti ini nanti ini tuh dibuka saja lalu nanti dioles bisa. Nah, ini tuh kalau di apotek banyak tanya aja mau beli yang simple. Nah, ini merek dalamnya ya. Baik Bapak sama Ibu, nah kan udah menyimpulkannya mau menggunakan kontrasepsi ini nanti bisa langsung saja dibeli ketika akan menggunakan di apotek ataupun di minimarket ya. Nah untuk ketika ada efek samping langsung saja segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Bapak, Ibu kan ini tuh untuk alat jenis kontrasepsi femisida ini tuh bersifatnya itu sementara ya, jadi tidak harus selalu digunakan. Nah, kalau selalu digunakan itu akan menyebabkan banyak ya, soalnya kan bahan kimia ya yang dimasukkan. Terus selanjutnya itu, jadi Ibu sama Bapak itu nanti kalau udah beberapa bulan, beberapa kali pemakaian, saya anjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain kayak implan, IUD. Jadi untuk jangka panjang ya. Baik Bapak Ibu, kalau untuk konselingnya cukupkan sekian ya. Semoga Bapak sama Ibu langgeng selalu, bayinya sehat-sehat ya Ibu, terus Ibu sama Bapak tidak ada kendala. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Baik Bu Bidan, saya dan suami mungkin berterima kasih ke Bu Bidan ya Bu udah menjelaskan gitu ya Bu, dan untuk meluangkan waktunya bertemu kita untuk menjelaskan kita. Saya pamit ya Bu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya ininya bisa dibawa aja. Baik Bu Bidan, terima kasih Bu. Ya. Hati-hati di jalannya Pak Bu. Baik Bu.